Pemerintah ketika tentang Palestina dan intoleransi di negara. Pemerintah ketika kasus intoleransi di Indonesia ya di Padang ini. Pembubaran rumah ibadah, padahal ada anak kecil ya, Ustadz dah. Nggak ngerti gue sampai sekarang ya. Gue ini lahir dari dua keluarga yang backgroundnya berbeda ya. Keluarga mama gue itu Kristiani dan keluarga ayah gue itu Muslim teman-teman. Dan dari kecil gue mau nggak mau ngikutin dua budaya ini. Maksudnya gue pun yang ngaji, gue ya pernah ke gereja dan sebagainya. Jadi gue mengerti dua agama ini dan gue bakal berani bilang 100% kalau ada yang nggak setuju sama statement gue berani yang maju paling depan. Gue akan bilang bahwa kedua agama ini sama-sama baik dan gak ada sebenarnya yang ngajarin intoleransi. Dan sayangnya, kenapa cuma agama Islam yang kayaknya jelek? Karena ini adalah agama yang dianut mayoritas orang Indonesia. Karena penganutnya banyak dan mohon maaf, SDM di Indonesia itu kan otaknya otak udang, otak kontol semua. Jadi ya kasus-kasus kayak gini terjadi kan ya akhirnya yang dibawa apa agamanya. Karena memang paling banyak. Misalnya dibalik pun mayoritasnya itu ternyata Kristen, Hindu dan sebagainya. Gue yakin akan tetap ada kasus-kasus kayak gini dibalik doang. Karena yang nggak siap itu bukan agamanya, tapi orang-orangnya, SDM-SDM-nya. Mereka ateis pun mereka akan tetap kayak gini karena mereka cuma perkumpulan monyet. Cuma monyet doang yang terganggu sama ibadah orang lain. Ada orang ke gereja, kenapa mereka terganggu? Di gereja mereka tidak akan mengajak kalian untuk masuk ke agama mereka, teman-teman. Apa yang kalian takutkan? Cuma vampir yang takut sama salib. Pertanyaannya kan kalian bukan vampir. Nanti ya, takutnya ada teman-teman Kristen atau apa yang tiba-tiba komen memang di ajaran mereka kayak gitu. Enggak, gue tahu, gue pernah ngaji. Gue sekolah di negeri, dari TK, SD, SMP, kuliah pun gue negeri. Dari sampai SMP itu pun gue selalu ikut pendidikan agama Islam. Nggak ada kayak gitu. Teman-teman gue juga banyak yang bagus. Saudara papa gue, ayah gue, semuanya Muslim. Tidak ada yang ngajarin kayak gitu. Yang udang itu penganutnya otak udang. Makanya gue sampai capek setiap ada kasus kayak gini. Gue tuh kayak bertanya-tanya, kontol ini lagi. Maksudnya Indonesia ini kan sudah sebagus ini ya. Ramai banget ya suku kita apa sebenarnya nggak bisa apa kita itu damai aja gitu. Aneh gitu. Oke, selamat datang kembali di channel kesayangan kalian. Apalagi aku Stephen Yang. Sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk di subscribe. Openingnya aja udah gue bikin bad mood. Mohon maaf ya kalau tiba-tiba di depan udah ada meme kayak gitu ya. Kalian juga bisa support dengan channel ini dengan cara klik link bagi-bagi ya. Nanti gue akan tampilin di sini. Kita langsung masuk aja. Let's go. Alasan laki-laki dapat teman. Kenapa emang? Dia berantem sama siapa, Cuk? Sama Invisible Man, jir. Buset. Itu pun teman-teman bisa kompak gitu, Cuk. Orang-orang asing padahal kan. Itu kan padahal orang-orang baru ketemu. Kenapa mereka pada percaya? Dunia tuh asik banget sumpah kalau nggak ada dua orang. Enggak ding, banyak orang ding. Pertama kalau nggak ada jajaran pemerintahan kita, kedua nggak ada Timothy ya. Dunia tuh asik sumpah. Rekening 3 bulan gak dipakai, kita bekuin. Tanah 2 tahun gak dikelola, disita lah. Ada yang nganggur bertahun-tahun, gak peduli, gak lihat. Ini emang pertanyaan gue cuma satu, kita ini sebenarnya udah merdeka belum sih? Rekening 3 bulan gak dipakai, ngurusin banget sih lu. Ngurusin banget sih. Rekening siapa? 3 bulan siapa tahu dianggurin untuk ditabung. Bayangin orang capek kan kerja seret, ditaruh duitnya kan. 3 bulan gak mau gue lihat gitu, biar gak jajan ya. Kan kadang ada orang yang tipe dia kalau megang duit itu dia tangannya gatel untuk jajan gitu kan. Terus dia akhirnya ya biar nggak jajan deh gitu. Di tiba-tiba 3 bulan dicek dibukuin negara kan. Maksudnya lu ngapain sih? Ini ya akhir-akhir ini banyak banget kebijakan yang menurut gue sangat tidak masuk akal. Entah sengaja atau tidak, atau memang tolol ya. Sengajanya ini mungkin mereka akan mengalihkan isu yang lebih besar, teman-teman. Gue curiganya gitu. Biasanya mereka sengaja kasih isu-isu yang remeh gini untuk akan tak lagi mengumumkan sesuatu yang lebih besar. Atau memang kapasitas otaknya sampai situ doang. Ngapain ngurusin kayak gitu? Kan kalian bisa ngurusin hal lain. Korupsi meningkat, pengangguran banyak. Itu kan diurusin bisa DPR. Itu tugasnya DPR tuh, Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian mewakilin kami loh. Ya lihat kita. DPR kalian dicoblos mewakilkan kami. Kalian tuh kerja 5 tahun, pensiunannya seumur hidup. PNS aja mereka harus kerja sampai umur berapa tahun. Kalian itu kerja cuma 5 tahun. Kerja ya? Sorry, kerja ya tapi ya? Kerja kan ya? Ya kerja lah, anggap aja kerja ya. Kalian tuh kerja 5 tahun, pensiunannya banyak. Tapi yang kalian urusin tuh hal-hal kayak gini. Tanah nganggur, rekening 3 bulan gak dipakai. Kan banyak yang bisa diurusin hal lain. Apa kayak gitu?
wakilin kita. Kita diwakilin. Lu wakilin siapa? Keluarga lu sendiri, ego lu sendiri, kepentingan lu sendiri, dompet lu sendiri. Lu wakilin siapa sih? Bener kata Gus Dur sih, ini memang taman kanak-kanak DPR. Nggak usah ada, nggak apa-apa gitu ya. Anjir lah, kebanyakan juga DPR menurut gue tuh terlalu gemuk. Maksudnya dengan anggota sebanyak itu nggak menghasilkan apa-apa, cuma turu dong, nggak usah lah ya. Sistem Guru gunanya menurut sistem pemerintahan pada negara yang berbentuk republik dipimpin oleh Prabowo. Sistem pemerintahan bener tapi gue di kelas 3 SD ketika melakukan tugas menggambar batik untuk pertama kali. Coba batik apa? Coba kayak Gerinda gini. Tapi iya lagi ya, waktu SD batik kita monoton banget ya. Batik kita gini-gini doang, cuma daun 4 gitu ya. Template banget sumpah, template banget. Baru bilang DPRD. Sekarang udah ada lagi DPRD termuda dari santai nge-vape ya. Kok bisa dia semudah ini jadi anggota dewan kalau nggak ada sesuatu? Sumpah tidak menjudge ya teman-temannya, tapi gue bisa melihat aura-aura dia menggunakan uangnya untuk menyawer LC itu kuat banget, cok. Maksudnya dia hal kayak gini aja dia langgar loh. Hal kayak gini aja dia terobos loh ya, aturan kayak gini kan jelas-jelas gak boleh ya, ruangan ber-AC. Bahkan ini kan lagi rapat formal ya. Informal pun harusnya kalau namanya rapat dan di ruangan ber-AC nggak boleh. Nah kayak gini aja dia melanggar, apalagi dia cuma undang-undang, cuma masalah hidup kalian peduli, dia nggak peduli. Kayak gini nih harus dipecat. Tolong dengerin kita, bisa nggak sih anjing kontol? Angkat, gue emosi banget sih bahas kebobrokan negara dia, sumpah. Anjing. Kok bisa dia kepilih sih? Siapa yang milih? Kalian waktu pemilihan DPR ingat nggak kalian milih siapa? Kalau ada yang milih ini, gue pukulin di tempat, sumpah. Penyepong, Orba, Oke Gas, Teddy, Lavo. Kok bisa ya? Ada grup yang gini ditampilin lagi ya? Gugur sudah arsip negara. Bukan Damkar melainkan Presiden RI yang menjadi lembaga negara paling dipercaya. Pura-pura gak lihat, guys. Kan tergantung siapa yang ngeliat. Pura-pura gak lihat aja sih gitu. Dari gratis itu pemerintah pakai uang pajak. Jadi nggak gratis. Jadi kalau misalnya ibu kalian bayar pajak motor, bayar pajak rumah, pajak kalau kalian belanja ke mall, pajak yang dikumpulkan itu dikasih ke Menteri Keuangan. Dari Menteri Bagus Keuangan nih gurunya dikasih ke nih. Badan Gizi Nasional yang mengurusi bagus nih. gratis. Bagus nih gurunya nih, dia bener-bener ngajarin, nggak cuma iya gitu doang. Mantap ya. Jadi gak ada yang namanya makan bergizi gratis, gak ada. Makan bergizi dari pajak rakyat ya. Harusnya jadi singkatannya apa? Bukan MBG, MBDPR. MBDPR bagus juga. Makan bergizi dari pajak rakyat tuh, bagus sih. Kenapa nih? Sekarang kita lompat ke Compramos carros y camionetas viejas para desarmar. Motivator lagi nyocok di depan, aku bangun. Gibran lagi nyocok di depan, aku tunggu gitu. Ayo aku begitu. Kalau itu saya salah, saya siap berhenti dari menteri. Coba beneran. Enggak, saya kira Pak Menteri bukan kader PDIP, Pak. Oh salah ya? Iya, kalau begitu cabut mohon maaf. itu. Saya pikir, ya saya cabut kata-kata Karena saya. kalau Salah katanya mau berhenti dari menteri. Nggak mungkin. Jabatan buat mereka itu udah nomor 1 ya, sumpah. Cowok ini ya. Ini ada 3 kelemahan cowok dari dulu dia sudah sering disebutin ya: harta, tata, wanita. Cowok itu tergila-gila sama ini DPR. Jelas-jelas dia kena tata. Timothy dia ngelakuin apapun karena dia udah diperbudak sama yang namanya harta. Kita tinggal cari nih, yang diperbudak sama wanita siapa? Ya kayaknya banyak ya, hampir semua cowok ya. Kayaknya kalian jangan kalah sama 3 nafsu ini, harta, tata, wanita, biar otak kalian tetap waras. Kalau enggak ya itu, kalian kayak Timothy yang nyocot doang itu ya, yang dikit-dikit harta. Atau kayak DPR yang dikit-dikit tata. Kata gue sih stop ya. Stop ngomongin artis kata gue. Kenapa? Nih, Mulai ini 17 Agustus seluruh transaksi digital lu baca ini. Dibaca masih belum mau baca. Baca. Yang diurus artis mulu, Nikita Mirzani, DJ Panda, Gila. Erika, udah. Gila guys, akhirnya welcome to the Dark Age of Indonesia teman-teman.
aktivitas apapun yang kalian lakukan di internet itu akan didata dan dipajak. Terima kasih yang udah nonton. Tetaplah waras di antara negara yang sakit, rakyatnya sakit, pemerintahnya sakit, influencernya pada sakit. Tiga ini membentuk sebuah ekosistem yang tolol. Kalau kalian nanti ada yang berhasil, ada yang sukses, kalau ada penonton gue di sini yang akan jadi orang pintar, orang hebat, tolong rubah negara ini. Kalau lu gak bisa ngerubah negara ini, hancurin negara ini. Makasih yang udah nonton.